Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film psikopat lagi yang berjudul The Arkansas Pigman Massacre. Menceritakan sekelompok remaja memasuki wilayah terlarang tanpa tahu bahwa mereka sedang diburu oleh makhluk setengah manusia atau setengah babi yang dikenal sebagai pigman. Malam berubah jadi mimpi buruk dan satu persatu mereka menghilang tanpa jejak. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini bermula di sebuah wilayah terpencil bernama Arkansas, tempat yang dikenal angker karena dihuni oleh makhluk mengerikan, setengah manusia, setengah babi, yang disebut pigman. Hutan di wilayah ini sering dikunjungi oleh orang-orang yang sekadar melintas atau berkemah, namun mereka tidak pernah kembali. Setiap orang yang memasuki kawasan ini dipastikan akan menjadi korban keganasan pigman. Cerita dimulai dengan seorang wanita yang tubuhnya dipenuhi luka-luka, berlari ketakutan karena dikejar oleh pigman. Meskipun ia mencoba melarikan diri, pada akhirnya ia tertangkap dan dieksekusi secara brutal oleh makhluk tersebut. Kisah berlanjut saat seorang wanita parubaya datang ke hutan air, Kansas dengan niat untuk berkemah seorang diri, tanpa mengetahui bahaya yang mengintainya. Setelah mendirikan tenda, ia dikejutkan oleh kemunculan pigman yang tiba-tiba. Ia berusaha lari dan bersembunyi di tengah hutan. Saat merasa aman, ia kembali ke tenda untuk mengambil ponselnya. Namun sayangnya tidak ada sinyal di wilayah tersebut. Ketika ia mulai merasakan kehadiran si psikopat kembali, ia mencoba bersembunyi di dalam tenda. Namun tak lama kemudian, pigman mendatanginya dan langsung mengeksekusi serta memakan tubuhnya dengan kejam. Selanjutnya, kita diperkenalkan pada seorang gadis muda bernama Tracy yang sedang menelepon ayahnya untuk meminta izin berkemah ke hutan Arkansas bersama sahabatnya Chess dan kakak laki-laki Chess, yaitu Dylan. Awalnya sang ayah menolak karena mengetahui bahaya yang mengintai di hutan itu. Namun, setelah beberapa saat, ia mengalah dan mengizinkan Tracy pergi dengan pesan agar berhati-hati. Tracy yang senang mendapatkan izin langsung senang dengan hal tersebut. Setelah itu, Chess pun meminta izin kepada ibunya dan diizinkan dengan mudah karena Dylan juga ikut menemani mereka. Keesokan paginya, terlihat seorang wanita yang sedang jogging sendirian di sekitar hutan tersebut. Tanpa diduga, ia juga menjadi korban berikutnya saat pigman muncul dan berhasil mengejarnya, lalu mengeksekusinya. Pada siang hari, Tracy, Chess, dan Dylan melanjutkan perjalanan mereka menuju hutan Arkansas. Mereka tiba di lokasi saat malam telah tiba. Ketika Dylan meminta berhenti sejenak untuk buang air kecil, semuanya masih tampak normal. Setelah Dylan kembali, giliran Tracy yang pergi. Saat ia kembali, suasana mulai mencekam. Terlebih ketika sesosok pigman muncul tiba-tiba dan menghadang jalan mereka. Kepanikan melanda, terutama ketika Dylan berhasil ditangkap dan dibawa kabur oleh pigman. Alih-alih mencari perlindungan di dalam mobil, Tracy dan Chess justru keluar dan masuk ke dalam hutan dengan membawa senter. Di sana mereka menemukan sebuah tenda dan bersembunyi di dalamnya, tanpa menyadari bahwa tenda itu adalah milik wanita parubaya yang sebelumnya telah menjadi korban pigman. Mereka yang bersembunyi akhirnya tertidur di dalam tenda dan terbangun keesokan paginya. Saat itu terlihat bahwa Dylan masih hidup dan belum dieksekusi oleh pigman. Ia pun memutuskan untuk mencari adiknya yang kemungkinan masih berada di dalam hutan. Sementara itu, Tracy dan Chess keluar dari tenda untuk mencari Dylan di tengah pencarian. Mereka sempat melihat pigman berkeliaran di sekitar hutan dan segera berusaha menghindar. Namun tak lama kemudian, mereka menyaksikan Dylan yang akhirnya berhasil dibunuh oleh pigman karena ketakutan dan tidak berani menolong. Kedua wanita ini memutuskan untuk menjauh dari lokasi kejadian. Setelah berjalan cukup jauh dan kelelahan, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Sayangnya pigman tetap mengejar mereka. Dalam pelarian itu, kaki Tracy tersandung akar pohon, menyebabkan ia terjatuh dan tertangkap oleh pigman. Dengan sadis, pigman mengayunkan kapaknya dan menebas salah satu kaki Tracy hingga terluka parah. Namun Chess datang tepat waktu dan melemparkan sebuah kayu ke arah pigman, memberi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah merasa cukup jauh dari kejaran, mereka kembali berhenti untuk mengikat luka. Tracy menggunakan potongan baju demi menghentikan pendarahan. Mereka lalu terus berlari ke dalam hutan. Dan ketika merasa sudah cukup aman, Tracy menyuruh Chess untuk bersembunyi. Sementara ia sendiri akan berkeliling mencari bantuan. Tracy kemudian kembali ke tempat di mana Dylan dieksekusi. Ia menemukan Dylan yang ternyata masih bernapas dan berusaha membangunkannya. Namun, ia segera menyadari kehadiran pigman di sekitarnya dan langsung bersembunyi. Sayangnya, pigman juga menyadari bahwa Dylan masih hidup dan langsung menghabisinya. Tracy yang menyaksikan hal itu menjadi panik dan segera melarikan diri, melewati pagar kawat serta ladang luas, lalu bersembunyi di balik pohon. Namun usahanya sia-sia karena keberadaannya diketahui dan ia pun kembali tertangkap oleh pigman. Beruntung, Tracy sempat melawan dengan nekat, menusukkan pisau milik pigman ke mata makhluk itu. Namun,
Karena Pigman adalah seorang psikopat yang tak mudah mati, ia mencabut pisau dari matanya dan kembali mengejar Tracy dengan amarah yang membara. Saat sedang berlari, Tracy melihat seorang pria yang sedang mengintai menggunakan teropong senjata. Pria itu ternyata seorang pemburu yang sedang berburu di hutan tersebut. Tracy segera menghampirinya dan menceritakan apa yang telah terjadi, berharap pria itu bisa membantunya. Namun bukannya menyelamatkan, sang pemburu justru menjadi korban berikutnya dari Pigman. Dengan mudah, makhluk mengerikan itu membunuhnya. Menyadari bahwa Pigman masih terus mengintai, Tracy kembali melarikan diri. Meski beberapa kali nyaris tertangkap, ia berhasil tetap bersembunyi dan bertahan hidup. Di tengah pelarian, Tracy menemukan sumber mata air. Ia pun mencuci tubuhnya yang berlumuran darah, lalu melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya bertemu kembali dengan Chess. Keduanya merasa sangat lega, karena sama-sama selamat dari teror Pigman. Mereka terus melanjutkan pelarian hingga menemukan sebuah rumah kosong. Mereka mengira rumah itu aman, namun ternyata salah. Pigman kembali muncul dan menyerang mereka. Beruntung, mereka berhasil lolos. Karena merasa sudah tidak mungkin terus berlari, mereka memutuskan untuk melawan. Dengan kerjasama yang solid, Tracy dan Chess berhasil membunuh Pigman menggunakan kapaknya sendiri. Setelah memastikan makhluk itu tak bergerak lagi, mereka mencari jalan keluar, dan akhirnya menemukan jalan beraspal. Namun di akhir cerita, terlihat bahwa Pigman ternyata belum benar-benar mati. Ia bangkit kembali, dengan memasang kembali kepalanya yang terpenggal, lalu berjalan seperti biasa untuk mencari korban berikutnya. Tampak seorang pria yang sedang diawasi oleh Pigman, dan dialah yang menjadi korban pertama setelah kebangkitan makhluk mengerikan ini. No! Film ini menyampaikan pesan bahwa rasa aman bisa jadi ilusi ketika manusia meremehkan bahaya yang tersembunyi di alam liar. Para karakter yang awalnya hanya ingin berkemah atau melintas harus menghadapi akibat dari kurangnya kewaspadaan terhadap lingkungan yang mereka tidak kenal. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan jika kalian punya rekomendasi atau ingin request film tertentu, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.